Pernah mengukur jumlah desibelnya berapa, Mas David? Pernah, saya pernah ngukur dari jarak 10 meter itu 135 desibel. Sebelum kita mengetahui mengenai cara aman ya sound system, kita harus tahu beberapa istilah atau teori dulu agar pembahasannya ini nyambung. Yang pertama mungkin teman-teman harus tahu mengenai sound pressure level atau SPL. Ini untuk desibel ya. Kemudian ada resonansi akustik, induksi getaran, intensitas suara, osilasi, frekuensi alami kaca, untuk jendela, amplitude tekanan, dan infrasonik dan sebagainya. Nah, untuk itu dari sekian banyak referensi yang saya pelajari ya, ini ada mekanisme kunci yang paling nyambung, yang paling mendekati. Apa itu? Yaitu konsep resonansi ini. Nah, resonansi ini kita tahu adalah fenomena fisika di mana suatu benda dapat bergetar dengan amplitude yang jauh lebih besar. Ketika apa? Ketika dikenai frekuensi tertentu dari gelombang getaran yang cocok atau yang sama dengan frekuensi alami. Jadi setiap benda ini memiliki frekuensi alami. Nah, penelitian itu ada suatu penelitian yang menjelaskan bahwa kaca bisa pecah pada sekitar 92 sampai 120 desibel. Nah, tapi banyak yang mengatakan tepatnya di sini ya 105 desibel. Nah, untuk menentukan cara aman kita harus mengerti mengenai intensitas suara. Nah, intensitas suara ini itu dibahas dalam inverse square law atau hukum kuadrat terbalik ini, teman. Nah, hukum kuadrat terbalik ini menunjukkan bahwa setiap kali jarak dari sumber suara ini digandakan, intensitas suara ini berkurang jadi seperempat. Nah, berkurang jadi seperempat itu setara dengan penurunan tingkat suara sebesar 6 desibel. Nah, pembuktiannya seperti ini. Jadi SPL itu rumusnya adalah 20 log 10 kali P per tekanan referensi. Nah, jika R2-nya sama dengan R1. Jadi ini digandakan tadi ya. Ini digandakan yang ini tadi. Nah, maka SPL itu sama dengan 20 kali log 10 2R1 per 2R2. Nah, SPL-nya itu 20 sama dengan 10 kali 2. Nah, ini mendekati. Ya, mendekati 6 desibel. Nah, dari penjelasan Mas David tadi menjelaskan bahwa ada sound dengan suara 135 desibel ini ya. Ini pada jarak 10 meter. Nah, kita ingin menurunkan menjadi 90 desibel. Itu kira-kira di jarak berapa? Kenapa kok 90? Karena ini tadi batas kaca bisa pecah. Ini kan 92 ya. Kita munturkan lagi biar lebih aman lagi. Nah, sehingga yang tanya apa? R2 ini jarak. Nah, kita pakai rumus SPL lagi. SPL 2 itu sama dengan SPL 1 min 20 kali log 10 R2 per 10. Nah, sama dengan 90 ini tadi. Kemudian dimasukkan 135 kurangi 20 kali log 10 R2 per 10 itu sama dengan 20 kali log 10 R2 per 10 sama dengan 135 min 90. Nah, log 10 R2 per 10 sama dengan 45 per 20. Log 10-nya sama dengan R2 per 10 sama dengan 2,5. Nah, lanjut. R2 per 10 itu sama dengan 10 pangkat 2,25. Nah, R2-nya per 10 mendekati ya 177,83. Nah, R2 mendekati 177,83 kali 10. Nah, sehingga ketemu jaraknya R2 yang pas adalah 1778 meter atau setara 1,8 km. Biar aman jaraknya ya. Nah, tapi disclaimer ya. Nah, perhitungan ini merupakan teori yang ideal ya. Jadi kalau di dunia nyata itu lebih kompleks. Ya, ada pantulan gedung, suara yang diserap oleh pohon, angin, suhu dan sebagainya. Nah, ini merupakan perakiraan ilmiah dasar sehingga perlu adanya margin tambahan. Nah, untuk solusi sekarang ini. Nah, yang pertama adalah gunakan kaca ganda atau berlapis ya, seperti yang ada di studio atau di apa. Gunakan ketebalan panel kaca yang berbeda agar tidak bergetar bareng. Kalau karena apa tadi tebal tipisnya kaca itu mempengaruhi frekuensi alaminya. Nah, jarak udara ini diperbesar antar kaca ya. Pemasangan yang benar, bingkai atau kusen yang kokoh. Sementara itu, jadi kesimpulannya tadi agar aman di jarak 1,8 km. Sekian, semoga bermanfaat.